Aureli Mureman sedang menanti kelahiran buah cintanya dengan Dr. Tyler Bigenho. Di tengah masa kehamilannya, tepatnya pada 10 Oktober 2025, aktris 32 tahun ini merilis buku terbarunya berjudul Broken Strings. Namun, buku ini membawa polemik karena menyinggung masa lalunya yang cukup kelam. Kepada Vimela 5 tahun lalu, Aureli pernah berbagi cerita toxic relationship yang dijalaninya di masa remaja. Saat itu, menceritakannya saja sudah membuat sesak di dada. Bagaimana akhirnya Aureli bisa keluar dari hubungan tersebut? Menurut aku toxic relationship itu relationship yang gak sehat, relationship yang bisa merusak dari mental, finansial, sama fisik akhirnya. Aku ada pengalaman, ini ada tiga-tiganya abuse yang masuk ke dalam cerita ini. Jadi aku lagi makan malam sama pacar aku saat itu, sama banyak temennya dia habis main basket gitu. Terus di belakangnya ada mas-mas gitu, mas-mas tatoan gitu. Terus aku liatin gitu, dan pacar aku yang kayak curiga gitu kan. Aku ngeliatin gara-gara dia tampaknya tuh sangar tapi tatonya Donald Bebek gitu kan. Terus habis itu aku lihat lagi, bener gak sih Donald Bebek lucu amat gitu kan. Dan pacar aku ngeliat ke aku lagi, terus ayo ke mobil gitu. Aku udah takut kan. Bener, di situ aku mengalami kekerasan, kayak aku dijambak, pokoknya dijedotin ke kaca gitu. Dan dia bilang kalau aku tuh genit ngeliatin orang. Aku bilang enggak, aku nggak genit, aku cuma ngeliat ada orang yang tatonya Donald Bebek, itu menurut aku lucu gitu kan. Akhirnya dia minta maaf, dia nyesel, terus akhirnya balik lagi ke tempat makan dan udah semuanya baik-baik aja. Terus endingnya kayak, oh it's on me, aku yang bayar, tapi bayarnya pakai kartu aku. Jadi di situ tuh ada mental abuse, ada physical abuse, sama financial abuse. Aku tuh kenal dia masih kecil banget, masih 15 tahun. Jadi pertama kali pacaran serius sama dia. Dan aku nggak tahu yang baik yang mana, yang jahat yang mana gitu. Aku nggak tahu pacaran yang benar tuh kayak gimana. Jadi awalnya tuh aku nggak sama sekali. Aku pikir wajar kali ya. Dan dia juga toksiknya tuh pelan-pelan, nggak yang langsung yang mukul gitu, nggak. Awalnya mungkin cemburu dulu, nggak boleh chatting sama cowok, nggak boleh ngobrol sama cowok, terus akhirnya nggak boleh temenan sama cewek, akhirnya suruh jauhin orang tua. Sebenarnya kalau feeling sih udah dari awal, cuma ya gitu, karena aku kurang banyak pengalaman mungkin, jadi aku mikirnya kayak, oh mungkin dia akan berubah. Sebenarnya kalau orang tua udah ngeh dari awal gitu, tapi aku keras kepala. Pertama kali aku benar-benar sadar ini ada yang nggak bener itu saat aku minta putus dan dia langsung kayak ngancam mau bunuh diri, bikin aku takut sekali gitu. Dan salahnya aku waktu itu, aku tuh nggak punya temen ngobrol gitu. Aku 15 tahun dan pacar aku kayak udah sangat dewasa saat itu kan, jadi kayak, dan aku cinta banget saat itu. Jadi kalau pacar aku yang aku cinta banget mau bunuh diri tuh yang kayak, oh no ya udah gue kasih apa aja yang lo mau gitu, kayak jangan sampai mati. Ya disesali, tapi pengalamannya sih sangat berharga buat aku dan aku jadi sangat dewasa, dan aku belajar untuk mencintai diri aku sendiri dulu sebelum mencintai orang lain gitu. Aku belajar untuk tahu value aku gitu, soalnya kalau udah tahu value kita nggak mungkin mau digituin sama orang gitu. Kalau udah cinta sama diri sendiri, kamu tahu kamu berhak dapat yang terbaik gitu. Sebenarnya salahnya aku habis dari pacar toksik itu langsung pacaran sama orang lain yang baik. Tapi ternyata yang jadi toksik di hubungan aku yang selanjutnya itu aku. Aku rasa waktu itu aku terlalu cemburu, terlalu ngekang mungkin. Soalnya aku belum pernah pacaran yang benar-benar sehat gitu, jadi aku masih belum bisa tahu yang bener yang gimana sih kalau pacaran gitu. Harusnya kan pasangan itu bikin kita happy kan, membawa hal positif gitu, bukan negatif, bukan jadi beban atau apa gitu. Dan harusnya
pasangan kita itu mendukung kita untuk meraih mimpi kita, bukan malah sebaliknya gitu. Jadi dulu aku sempat kepikiran mau ikutan Putri Indonesia gitu. Dan itu mimpinya mama juga dari dulu. Terus pacar aku saat itu nggak mau itu terjadi. Aku bilang ya udah aku nggak ikutan gitu. Tapi dia kayak no, kamu mau tato nggak? Biar kamu ada kayak. Jadi kalau udah tato kan nggak bisa ikutan. Akhirnya aku tato gara-gara itu untuk bikin pacar aku kayak percaya aku nggak akan ikutan gitu. Aku emang suka tato juga, cuma maksudnya kayak alasan utamanya tuh itu kan kayak bodoh banget gitu ya aku. Itu semua untuk kayak ngejaga perasaan dan mentalnya pacar aku gitu. Hal positif yang aku terima ya pengalaman sih. Aku lebih punya insting gitu sih, maksudnya kayak aku lebih hati-hati aja kalau deket sama orang gitu. Kalau udah ngelihat ada gelagat yang gimana, aku pasti akan langsung jauhin. Saran aku kalau punya misalnya kayak pasangan baru atau baru deket gitu, kenalin aja ke lingkungan kamu, ke teman-teman. Kadang-kadang kan kalau lagi jatuh cinta kan kita buta, jadi kita nggak ngelihat gelagat-gelagat yang aneh-aneh kan. Tapi mungkin teman-teman kamu akan lebih peka gitu. Tapi kalau si cowoknya misalnya kayak nggak mau deket sama lingkungan kamu, itu udah harus dipertanyakan. Cepet-cepet keluar dari toxic relationship itu, nggak usah takut. Harus punya satu orang yang kamu percaya, sharing aja semuanya sama dia, minta tolong sama dia untuk ya bantu kamu keluar dari relationship itu. Terus jangan takut kalau pasangan kamu tuh ngancem bunuh diri lah apalah. Jangan stay karena kasihan, kamu harus lebih sayang sama diri kamu sendiri sih. Dulu tuh aku tiap mau pisah tuh selalu kayak takut nggak akan ketemu sama orang yang sebaik dia atau sesayang. Pokoknya aku nggak akan ketemu sama orang yang bisa sayang sama aku kayak dia sayang sama aku gitu. Bodoh banget kan. Gitu kayak ya gitu, ketakutan itu lupain aja. Maksudnya masih banyak banget orang-orang yang jauh lebih baik.